testing di MA20-nya. Jadi kalau dia menyentuh, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, disitulah kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau mau buy atau yang sudah punya, itu pasang stop loss-nya di 4.000 paling dekat ya. Jadi kalau turun di bawahnya 4.000, Anda bisa kurangi posisi. Kemudian kalau misalnya dia turun lagi di bawahnya 3860, Anda mungkin bisa jual dulu semuanya. Nah, kenapa kok dijual Pak Sunar? Karena kalau kita perhatikan, ini sebetulnya dia sideways-nya, dia datar ya, range-nya lama banget ya. Jadi kalau dia sampai turun di bawah 3870, ya mungkin kita bisa jual dulu, mungkin kita pindahkan ke saham yang lainnya. Karena dia akan berbalik arah ke downtrend ya seperti itu ya. Jadi untuk Telkom ini kesempatan untuk buy on weakness bagi yang belum punya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4120 bagus ya, dia bisa naik sampai 4240 ke atas, bahkan bisa breakout ke 4300 dan 4500 ya seperti itu. Mungkin pertanyaannya, apa nggak ketinggalan Pak Sunar karena ini sudah naik tinggi nih, nggak pernah koreksi nih. Ya kadang-kadang kalau kita bicara mengenai tren ya, kalau dia itu uptrendnya masih bagus, tren kenaikannya, ya kita jangan didoakan turun ya. Ya didoakan supaya naik lagi, supaya kita itu profit bersama. Kan enak kan profit bersama. Yang nyangkut ya sebelumnya bisa jual, kemudian yang belum punya kan bisa beli ya, dia masih bisa naik lagi kan. Seperti itu ya. Dan yang sudah beli di bawah ya, mungkin sebelumnya sudah ada beli di 3.700 kan. Nah, kalau dia bisa naik lagi sampai 4.500 kan lumayan gitu ya profitnya gitu ya. Jadi ini menurut saya sih masih lumayan bagus ya seperti itu ya. Eh, untuk Telkom. Jangan lupa dicatat ya. Soalnya kadang-kadang kalau nggak dicatat nanti lupa ya. Berikutnya untuk saham IMAS, Indomas ya. Jadi kalau kita perhatikan saham ASI, Astra, itu kan dia lagi banyak tekanan tuh, mulai dari berita safety issue, Daihatsu, kemudian merambat ke mobil dieselnya, yang katanya efeknya ke Fortuner ya, kemudian merambat lagi ke mobil listriknya yang baru tuh, ya seperti itu ya. Jadi IMAS ini mulai bangkit berdiri ya, sahamnya ya, seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini area resistennya yang dia sudah tembus lagi ya ke atas itu adalah 1530. Jadi yang sudah punya IMAS itu pasang aja trailing stop terdekatnya itu di 1530. Maksimum ya di paling bawah di sini ya kurang lebih sekitar 1330. Tapi kalau 1330 mungkin terlalu jauh ya. Jadi kita pakai acuan stop lossnya di 1530 dan 1455. Ya seperti itu ya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 1530, yang mau buy IMAS itu masih ada peluang ya. Masih cukup menarik ya. Nah, target price terdekatnya ini adalah di area targetnya di 1820 ya kan, 1800 sampai 1820. Kalau dia berhasil breakout lagi, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Kalau mau tambah lagi karena dia masih memungkinkan ke sekitar area 2200-an. Jadi untuk IMAS itu peluang kenaikannya masih cukup menarik ya. Dan kalau kita lihat memang volumenya dia juga mulai naik lagi ya dalam 3 hari trading terakhir ya. Jadi sebelumnya dia itu lesu di bawah, volumenya sedikit, ini sudah mulai aktif lagi volumenya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa dicatat juga. Oke, berikutnya untuk tower. Nah, tower ini saya lihat peluangnya lumayan bagus. Memang kalau kita lihat dari MA20-nya, moving average 20 periodenya, dia mengarah ke bawah. Ya. Tapi harganya itu sudah di atasnya MA20-nya. Dan dia saat ini testing area resistennya 940. Jadi kalau Anda mau buy tower, ini kesempatan baik untuk buy. Mau buy sekarang atau tunggu sekalian nanti breakout ke atas 940 ke atas ya. Saya coba zoom in kan supaya lebih jelas. Nah, kalau dia sudah naik ke atas 940, ya kan, Anda sudah punya, Anda boleh tambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Target price berikutnya itu di 980 dan 1030. Ya, seperti itu ya. Dan kalau Anda mau pasang stop loss-nya, Anda bisa pasang di 900-an ya. Memang agak jauh stop loss-nya 900. Nah, seperti itu ya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 900 untuk tower ini masih cukup menarik. Untuk tower terus terang saya sudah punya juga. Saya barusan buyback ya. Sebelumnya saya sudah jual di 920, kemudian dia kan masih naik lagi. Jadi saya buyback lagi 925, tapi buybacknya belum full seperti sebelumnya ya. Masih saya bertahap, nanti kalau naik lagi ke atas 940, saya tambah lagi atau average up. Jadi untuk tower ini masih ada potensial untuk lanjut naik ke atas. Ya, walaupun MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, kalau kita lihat dari net buy asing, ini grafik yang paling bawah panelnya ini ya, yang kuning-kuning ini dia mulai merambat naik ke atas. Jadi net buy asingnya sudah mulai naik ya. Bukan berarti asing beli terus pasti sahamnya naik ya, belum tentu, tapi mudah-mudahan biasanya naik ikutan ya.
nggak semua saham sih, tapi kebanyakan ada saham yang aslinya beli, borong, nggak lama lagi dia akan naik lagi seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk ASII. Nah, ASII ini memang menyebalkan ya, dalam arti sudah naik hijau, kemudian besoknya merah turun dalam. Ya kan, kalau tradingnya terlalu singkat ya, nanti Anda cepat kena stop lossnya, bingung nanti ya. Naik 2 hari, nggak lama lagi, 3 hari turun lagi ya. Ya sebetulnya untuk ASII ini ya, selama dia nggak membentuk low yang baru lagi, low sebelumnya di sini kan kalau kita lihat di area 4.900 ya, swing low-nya. Nah, yang terdekat di sini 5.075. Jadi dia sudah higher low ya. Sebetulnya untuk AS ini sudah downtrendnya itu sudah mulai istilahnya itu mereda ya. Dia sudah mulai bangkit. Ini tertahan di 5.075. Selama dia masih bertahan di atasnya 5.075, ya kan untuk ASI ini masih ada peluang untuk naik lagi breakout ke atas 53. Kalau kita lihat di sini kan 5350-an ya. Sebentar, saya lihat. Dan kan ini hanya di 5350 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 5350 atau 5400 garis saya, itu kalau mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya untuk ASI ya. Bagus ya. Nah, mungkin ada yang bilang loh Pak Sunar, ASI itu kan sekarang kan ada masalah itu tuh tekanan dari isu safety-nya Daihatsu, kemudian mobil dieselnya, ya kemudian isunya mengenai mobil listriknya juga recall. Menurut saya sih jangka menengahnya atau jangka panjang masih bagus. Yang penting kalau Anda beli ASI sekarang, Anda mindsetnya ASI itu cuma jualan kendaraan motor ya. Salah ya. Karena ASI itu dia juga bisnisnya bukan hanya jualan mobil atau sepeda motor, enggak, dia juga ada bisnis lainnya. Ya, dari bisnis pertambangan, anak usahanya kan UNTR salah satunya ya, alat-alat berat. Kemudian ada bisnis di bidang keuangan ada ya, bank ya, karena dia baru saja beli bank daerah, dia jadikan bank digital, kemudian dia akuisisi kan. Nah itu juga salah satu dari punyanya Astra ya, seperti itu ya, dan lain-lain. Jadi dia bukan hanya dari kendaraan bermotor, itu yang perlu kita ingat ya, seperti itu ya. Memang kebanyakan sih pendapatannya dari kendaraan bermotor, tapi kan nggak semuanya, ya seperti itu ya. Dia juga berinvestasi di sektor kesehatan ada juga ya, seperti itu ya. Jadi rumah sakit ya. Jadi itu aja yang perlu kita ingat ya. Terus dia itu masih ada peluang untuk naik ke paling tidak 6.000. Saya yakin sih untuk IC ini selama dia nggak membentuk lower low ya di bawah 4.900, dia masih ada peluang ke 6.000. Ya. Saya terus terang aja masih hold untuk ASI ya. Karena kalau kita perhatikan masih ada harapan karena dia low yang terakhir itu 5.075, masih lebih tinggi dari 4.900. Apalagi nanti bulan Mei sampai Juni itu biasanya nanti pembagian dividennya ya. Seperti itu ya, seingat saya ya. Jadi mudah-mudahan dia akan bertahan dan juga sukses naik ke atas 6.000, targetnya ya berikutnya sekitar 6.600 sampai 6.900 untuk ASI ya. Ya paling tidak 6.000 lah tercapai lah untuk ASI ya, minimal ya. Kurang lebih cukup ya. Terus berikutnya untuk Antam. Nah, Antam ini memang uh, dia itu dari emas dan juga dari nikel ya. Memang kalau nikel memang masih tertekan ya. Tapi kalau kita lihat ini untuk Antam, dia itu low-nya sudah higher low ya, swing-nya ya. Kalau kita lihat di sini ini low-nya kan 1405 di paling bawah. Kemudian dia naik pullback itu artinya koreksi ya. Jadi dia membentuk low lagi di sini, tapi low yang di sini itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Jadi dia masih ada peluang walaupun dia belum berhasil breakout ke atas 1580. Jadi kalau dalam minggu ini untuk Atam, jika dia berhasil breakout ke atas 1580, dia bisa sampai 1800 ya. Ya lumayan ya. Profitnya 2 digit. Karena sebelumnya di sini kena ya. Ya, dia bertahan di atasnya 1580, 1800 kena, koreksi 1590, kemudian dia naik lagi 1800 kena targetnya ya. Paling tidak ya 1705. Jadi kalau dia breakout ke atas 1580 untuk Antam, jangan ragu-ragu. Kalau yang belum buy, mau buy silakan. Yang sudah punya mau tambah lagi atau average up silakan ya. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk dicatat ya. Karena kalau nggak dicatat nanti takutnya nanti Anda lupa ya. Seperti itu ya. Ini masih cukup menarik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk TCPI. Nanti saya kasih kesempatan untuk tanya jawab ya. Jadi saya break nanti di tengah-tengahnya untuk sisi tanya jawab ya. Berikutnya untuk TCP ini juga menarik ya. Menariknya TCP ini ya, setelah naik memang kadang-kadang dia itu pullback turun ya. Jadi jangan kaget kalau setelah naik kemudian turun. Tapi
Mas Sunar tadi mute, Ya. yang lain pada hidup. Maksudnya suaranya nggak ini. Oh Ya, iya, iya Pak. Ya, jadi tolong mungkin yang speakernya bocor mungkin di mute dulu ya supaya nanti nggak ganggu ya suaranya nanti ada leaking bocor gitu ya. Em, Bentar. Jadi untuk TCP ini selama dia masih bertahan di atasnya 7.600 ini kesempatan baik untuk buy. Ya memang kadang-kadang dia turun ya. Nah kalau dia turun gagal ya jual dulu. Tapi kalau saya lihat sih ini masih ada peluang untuk breakout ya. Kalau dia naik lagi ke atas 8.075 dalam minggu ini, yang sudah punya mau tambah lagi silakan atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Ini masih memungkinkan ke 8.550 bahkan ke 9.200 ya. Jadi eh, masih cukup menarik walaupun MA20-nya ini mengarah ke bawah tapi harganya masih di atasnya MA20-nya ya untuk TCPI. Eh, Berikutnya untuk Sido. Nah, Sido ini salah satu saham yang mungkin yang ngikutin di grup saya sudah beli sejak harga 505 ya. Jadi saya buy Sido itu sejak harga 505 memang waktu itu belum kena stop loss ya. Karena stop loss saya itu di harga 490 karena waktu itu low-nya sampai kalau kita lihat di sini low-nya sampai 492 jadi belum kena ya untungnya ya. Jadi nggak lama memang nggak sampai 1 bulan sih waktu saya beli ya dia naik nah naik tinggi Sido ini saya sudah jual di 600 ketika dia sampai 600 ya kemudian dia turun saya belum buyback lagi ya dia breakout lagi ke atas 615 saya belum buyback lagi tetapi kalau misalnya Anda belum punya untuk Sido atau sebelumnya Anda sudah buy tapi take profit ini kalau mau buyback boleh aja buy high sell higher naik ke atas 625 Anda bisa buy lagi average up ya yang sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy ini masih bisa ke 655 bahkan bisa naik lagi ini bisa sampai ke ini kalau kita lihat dari acuan dari swing low sebelumnya di sini 700-an ya 700 sampai 710 ya seperti itu ya jadi untuk emiten Sido ini sebenarnya sih eh, yang misalnya takut-takut Pak Sunar jangan-jangan nanti dibanting lagi tuh turun tuh ya kadang-kadang kita itu seperti ini ya kalau kita sudah mantep trading ya kita harus lihat trennya selama uptrendnya masih bagus kalau dia itu naik lagi higher high jangan takut-takut dia bakalan turun lagi jangan-jangan PHP itu Pak Sunar pemberi harapan palsu tuh naik nanti turun lagi ya seperti itu ya nah kalau seperti itu kapan majunya kita ya seperti itu ya dikasih naik ya takut mau beli takut minta turun nah nanti kalau dikasih turun-turun terus Anda loss nggak profit-profit ya kan karena profit dari saham kan salah satunya kan dari capital gain selain dari dividen kan capital gain buy low sell high kan kan nggak mungkin buy low sell-nya lower kan nggak mungkin itu cut loss rugi ya seperti itu ya nah kalau misalnya Anda mau tunggu Anda bisa tunggu di area buy on weakness-nya 575 itu adalah titik dari swing high sebelumnya di sini jadi saya gambarkan untuk area buy on weakness-nya Sido 575 atau maksimum di 530 paling bawah sendiri buy on weakness itu artinya ketika dia koreksi kita beli, tapi belinya jangan turun langsung dibeli. Kalau turun langsung dibeli itu bukan buy on weakness, tapi ceritanya itu tangkap pisau jatuh. Jadi kalau misalnya dia turun 575 atau 570 ya saya nggak mendoakan turun nggak, saya doakan naik. Ya. Nah kalau dia turun kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kembali. Jadi menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil naik ya kita barusan buyback ya seperti itu ya. Nah, Sido ini masih ada peluang ke 700-an masih ada. Ya, seperti itu ya. Karena uptrendnya masih bagus. Jadi kalau dia naik ke atas 625 Senin ini, Anda langsung buy boleh, yang mau buy atau tunggu buy minus boleh. Kalau misalnya takut-takut, ya terserah Anda sih ya. Pakai price berikutnya 655 dan 710. Yang penting adalah setelah Anda beli, Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Eh, nanti hari Senin saya ada event live trading. Kalau Anda mau ikutan join silakan ya, seperti itu ya. Sudah saya umumkan juga sebelumnya. Jadi kalau naik ke atas 625 itu target bearish berikutnya di 655 dan 710. Ya, kalau habis seperti itu. Yang mau buy weakness ya tunggu di 575 atau 530. Jangan lupa dicatat ya. Ini net buy asingnya sudah mulai merambat naik ya. Akumulasi untuk Sido ya ke depannya ya. Ya mudah-mudahan lancar. Tapi kalau misalnya takut ya tunggu aja pullback. Nanti biasanya di MA20-nya dikasih. Buy on weakness di MA20-nya atau harga rata-rata 20 hari terakhir. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Raja.
Jadi Raja ini kalau kita lihat, oh kenceng Pak Sunar, tapi volumenya masih belum terlalu kenceng ya. Walaupun sudah memotong MA10-nya, tapi masih sedikit ya dibandingkan dengan sebelumnya di sini dia lumayan banyak. Tapi ini kalau kita perhatikan, dia sudah mulai balik lagi ke atas 1285. Yang mana di sini kalau kita perhatikan, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1285, ini downtrendnya sudah mulai tertahan ya. Jadi sudah mulai direm gitu ya. Walaupun ini kalau kita lihat masih resiko sih, walaupun ini sudah di atasnya, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Loh, tahu dari mana Pak Sunar? Karena di sini sebelumnya kan dia gagal, ya turun ya. Ini dia berusaha naik, turun naik, ya, di sini dia gagal. Jadi dua kali dia gagal, satu kali gagal, kedua kalinya dia gagal turun. Nah ini apakah nanti gagal lagi Pak Sunar ketiga kalinya? Apakah turun lagi? Ya, atau lanjut naik ke atasnya? Nah, strateginya kita jangan terlalu kaku di saham ya. Jadi kalau sebelumnya dia gagal, satu kali, dua kali gagal. Ketiga kalinya belum tentu gagal ya. Jadi jangan berasumsi, wah itu pasti turun tuh Pak Sunar. Sebelumnya aja gagal, ya belum tentu. Tapi belum pasti naik. Yang penting adalah Anda itu punya plan. Pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana. Jadi pasang aja stop lossnya di 1285 atau 1250 ya. Seperti itu ya. Anda pasang dua level. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai trading saham itu sebenarnya mudah banget. Yang penting kita tuh sudah punya plan. Buy-nya di mana, jualnya di mana. Jangan sampai kita itu invest di saham, kita nggak tahu kapan jualnya ya. Kalau Anda investor ya, atau trader Anda nggak tahu kapan jualnya. Jadi Anda beli ikut-ikutan teman, terus jual di mana nggak tahu. Seperti itu ya. Nah ini target price berikutnya 1490-an. Kalau dia naik lagi ke atas 1490, Anda tambah lagi average up boleh target price berikutnya di 1750. Ya. Tapi perlu diingatkan untuk Raja ini fluktuasinya tinggi. Dalam arti seperti ini ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya, ini candlenya hijau, rebound naik tinggi ya. Tapi besoknya dia langsung turun koreksi ya, seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya, oh katanya Pak Sunar kalau naik ke atas 1350 boleh buy. Ternyata besoknya langsung turun tuh Pak Sunar seperti ini. Ya, ya. Cuma saya mengingatkan aja kalau misalnya dia naik, besoknya turun, apakah berarti analisanya salah? Ya enggak, belum tentu. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham, kita nggak bisa ngatur ya. Seperti itu ya. Tapi ini secara overall masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, katanya sih ya, ini Raja ada hubungannya dengan eh, partai politik lah, seperti itu ya. Salah satu kepemilikannya itu salah satu tokoh politik gitu ya. Ya kalau saya sih kalau lihat sahamnya ya lihat dari analisa teknikal dan analisa fundamentalnya aja ya seperti itu. Mengenai siapa yang punya ya saya nggak terlalu begitu memperhatikan lah ya. Karena kita juga nggak tahu pasti ya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Nah ini untuk Raja sih masih ada peluang kalau mau buy on weakness ya. Jadi ketika dia koreksi, rebound, mantul ke atas kita boleh mulai nyicil buy. Tapi pasang stop lossnya 1285 atau 1250-an kurang lebih ya maksimumnya. Ya ini untuk Raja. Mungkin sebelum saya bahas 8 saham yang lainnya, ini kan sudah 8 saham ya. Mungkin ada pertanyaan, nanti akan saya bahas Mayora, INDF, Adaro, Medco, BNBN, BRIS, UNDR, dan MDKA ya. Nanti 8 saham berikutnya. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan, atau sambil saya lihatkan. Oh ini ada yang tanya mengenai, sebentar saya sambil Tower ya. Tower apakah confirm pola double bottom? Jadi saya coba lihat ke emiten Tower. Jadi kalau kita lihat di Tower sini, memang ada bentuk double bottom ya. Jadi double bottom itu adalah chart pattern di mana dia membentuk huruf V2 gini ya. Ya, jadi seperti W ya. Jadi double bottom itu seperti W, V-nya dua kali. Nah, kemudian dia sudah berhasil breakout. Jadi di sini dia memang sedang testing neckline-nya. Istilahnya itu neckline-nya ya, permukaannya dari double bottom ini. Nah, kalau dia berhasil bertahan di atas 925, itu dia masih ada peluang ke 940 ke atas ya. Selama dia itu nggak membentuk low yang dari kalau kita lihat kan sebelumnya di sini ya. Coba saya hilangkan garis-garisnya. Nah, kan dia kan naik, kemudian dia turun, naik turun ya di sini ya. Nah, selama dia itu nggak turunnya di bawahnya dari swing high yang di sini, itu misalnya masih aman. Tapi saya ambilnya dari dari 900 saja, kurang lebih dari rata-rata ini ya. Karena di sini rata-ratanya kalau kita rata-rata kurang lebih sekitar 900-an ya. Ini area konsentrasi candle-nya seringkali naik turun kan seperti itu. Jadi selama dia masih berada di atasnya 900,
untuk tower dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 940. Ini kalau breakout dia bagus, bisa ke 1000 bisa. Lumayan loh 940 ke 1030 ya. Dalam waktu yang nggak terlalu lama biasanya ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini dia tembus ke atas ini ya. Ini dalam waktu nggak sampai 1 bulan ya. Mungkin sampai 1 mingguan aja seperti itu ya. Ya lumayan 1 minggu 10% ya. Nah, kalau lebih seperti itu. Itu untuk tower tadi double bottom ya betul ya. Berarti breakout untuk Pak Wiono. Kemudian suaranya tadi untuk TCPI hilang. Jadi TCPI ini masih ada peluang selama dia masih bertahan di atasnya 7.500 ya. Itu kesempatan untuk buy on weakness. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di 7.600 atau 7.500. Maksimum di 7.250 ya. Seperti itu. Ya, jadi eh, kurang lebih cukup ya. Kemudian ada tanya mengenai beberapa saham RALS, SMSM. Ini saya tulis dulu ya. Jadi saya catat dulu nanti saya bahas mengenai yang ditanyakan ini ya. Jadi saya akan lanjutkan untuk 8 saham yang lainnya kalau nggak ada pertanyaan ini. Ini sudah ada 4 saham yang saya catat ya. RALS, GCTL, SMSM, HIL. Ya, kan? Nanti saya bahas ya. Begitu. Nah, kemudian ada tanya, ini Pak Sunar, kadang saya bingung, pasang TS atau trailing stop, ada yang bilang tergantung persentase cuan kita, tetapi ada yang bilang pakai support terdekat. Jadi untuk trailing stop ya, kalau kita bicara mengenai trading ya, jika misalnya kita buy suatu saham di harga, eh, saya kasih contoh ini aja lah, untuk saham TCPI yang kebetulan dibuka ini ya. Nah, kalau kita belinya mulai 7.250, kemudian sahamnya akan naik ke 7.600. Ya, kita bisa pasang trailing stop itu 2% dari average modal kita. Jadi selama dia masih di atasnya 2% dari modal average kita ya, kita masih hold. Kalau misalnya dia naik lagi mungkin ke 7.800 atau 8.000 di sini ya, kita bisa naikkan trailing stopnya dari average kita dari 2% ke 4% ya seperti itu ya, atau 6% seperti itu ya. Jadi kita naikkan bertahap ya. Jadi pakai persentase boleh atau pakai swing low terdekatnya juga boleh ya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang acuan yang pasti nggak ada di saham itu, tergantung eh, tipe masing-masing ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih untuk TCP ini masih ada peluang ya seperti itu ya. Jadi pasang trade stop-nya bertahap. Atau ada yang pakai sistem trade stop-nya itu dari harga terakhir. Misalnya harga terakhir kan puncaknya di sini kan 8.075. Jadi kalau kita pasang trade stop 2%, kalau dia turun di bawahnya 2% di bawahnya 8.075, maka dia akan eksekusi untuk jual. Ada sistemnya sekuritas seperti itu ya. Jadi kalau dia turun ya eh, dia akan eksekusi jual pakai trailing stop-nya pakai persentase dari last price ya. Tapi ada juga yang dari average-nya modal kita ya seperti itu ya, tergantung aplikasi sekuritasnya. Kalau di menu Mira Asset itu pakai menu automatic order ya. Ya seperti itu, kalau nggak tahu nanti bisa tanya Trisiana untuk lebih detailnya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ada Pak satu Sunar, lagi ya. Hah? oh ya, ini saya bantu bacakan pertanyaan atau Pak Sunar bahas yang tadi udah dicatat? Oh, tadi sudah saya catat sih. Jadi Oke, oke, oke. saya sambil lihat juga sih komennya ini ya. Jadi selain MA20, apakah cukup efektif jika kita menggunakan 2 MA atau lebih untuk mengetahui titik entry? Teknisnya bagaimana? Jadi untuk Pak Edi ini pertanyaan bagus. Jadi selama ini ya, saya pakai MA20 aja, yang simpel-simpel aja. Kenapa? Karena sebelumnya itu saya sering adakan edukasi ya di Miraset, kerjasama dengan Miraset, itu edukasinya terlalu teknis ya. Jadi orang-orang itu bingung, kayak seperti GAPI MMA, terus kemudian Fibonacci extension, Fibonacci retracement, kemudian pernah juga bahas momentum ya, MACD, kemudian stokastik ya, mungkin bingung banget ya. Jadi 2 MA boleh itu pakai jangka menengah atau jangka panjangnya. Jadi bisa pakai MA10 sama MA50 ya, atau MA5 sama MA20 ya seperti itu. Kalau jangka menengah terlalu pendek biasanya pakai EMA aja, EMA, Exponential Moving Average. Itu di Miraset ada chatnya ya. Anda bisa chat MA-nya. Jadi kalau misalnya MA5 dia memotong MA20-nya dari bawah ke atas, kemudian harganya di atasnya MA5, itu boleh buy, boleh. Jadi kalau misalnya dia turun di banyak MA20, berarti kita jual dulu, cut loss ya, seperti itu ya. Ya bisa juga. Itu namanya trading pakai moving average crossover ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian saya bahas berikutnya untuk saham Mayora. Nah, untuk saham Mayora ini kalau kita perhatikan memang dia masih sideways di bawah ya. Terus terang aja untuk Mayora ini sebelumnya saya belinya di sini kalau salah ya, karena 15-an. Kemudian kena stop loss, tapi saya belum buyback ya. Eh, Kenapa kok belum buyback Pak Sunar? Karena saya sudah terlanjur nambah di INDF. Saya juga beli INDF, jadi saya pikir kan INDF sama Mayora sama-sama IDX non cyclic kan, consumer kan. Jadi akhirnya saya putuskan satu aja lah tadi kebanyakan. Soalnya saya takut kebanyakan portfolionya saham saya. Jadi saya nggak buyback Mayora, tapi saya nambah di INDF, saya nambah di 7525 ya. Seperti itu ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah tahu ya. Maaf bukan 7525. 6525 ya seperti itu ya. Sampai keliru ngomong. Itu INDF ya. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Nah, di sini untuk Mayora sebenarnya kalau dia breakout ke atas 2440 yang mau buy tambah lagi silakan. Target price berikutnya masih bisa ke 2550 dan 2700. Jadi untuk Mayora ini Anda bisa pasang stop loss-nya di 2370 ya. Atau maksimum ya kurang lebih sekitar area di bawah sini sekitar 2320. Selama dia bertahan di atasnya 2300 ya atau 2320 itu masih cukup besar peluangnya untuk breakout ke atas 2440. Bahkan di sini kalau uh, digambarkan chart pattern-nya hampir terbentuk seperti double bottom juga di sini ya. W gini ya. Jadi kalau dia breakout dari 2440 ini bisa ke lari ke atas 2550 dengan targetnya 2700 memungkinkan ya. Itu secara teknikal seperti itu. Ya untuk Mayora. Jangan lupa dicatat kalau misalnya berminat. Ini memang banyak banget yang saya bahas 16, tapi jangan dipilih semua ya. Anda pilih sesuai dengan style masing-masing lah ya. Kalau Anda misalnya ada beberapa yang naiknya sudah tinggi seperti Telkom, ya Anda pilih yang agak rendah seperti itu ya. Ya terserah. Tapi kalau yang suka buy high sell higher ya Telkom itu bagus ya seperti tadi ya. Nah, oke berikutnya untuk INDF. INDF ini masih cukup menarik. Nah, pasang stop loss-nya sudah saya bantu di sini 6625. Jadi selama dia bertahan di atasnya 6625 untuk INDF itu masih ada peluang untuk naik ke atas 6900 dengan target price berikutnya sekitar 7100 sampai 7000. Kalau kita lihat ini masih bisa naik terus ya sampai dengan 7550. Jadi INDF ini kenaikannya masih cukup tinggi ya. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian ya. Paling tidak ya 7100 lah kalau kita lihat dari price action-nya sebelumnya di sini ya. 7100 dari swing high di sini ekor panjang ya. Nah, untuk INDF misalnya kalau Anda mau buy on weakness, Pak Sunar saya tunggu koreksi aja nggak berani buy sekarang. Ya Anda tunggu di 6625 atau 6500. MA20-nya masih jauh di bawah ya, 6443 ya. Jadi Anda mungkin tunggu di 6500 saja. Kalau dia turun jangan langsung buy. Turun langsung buy itu bukan buy on weakness namanya, tangkap pisau jatuh. Jadi tunggu rebound, mantul ke atas kita barusan buy. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 6750 kita buy, target price berikutnya 6900 sampai 7100. Mungkin pertanyaannya gini, loh Pak Sunar, kalau kena 6900 apakah take profit aja? Ini pernah saya bahas ya, kasih tanda biru ya. Jadi yang ikutin channel saya mungkin sudah tahu mengenai INDF. Ini masih ada peluang 6.900. Mungkin kalau sudah kena 6.900 jangan lupa pasang trailing stopnya. Karena seringkali dia pullback ya. Di sini ekor panjang dia pullback balik lagi ke 6.500, 6.600 sampai 6.500. Naik lagi, turun lagi. Jadi buat trading sideways lumayan ya sebelumnya di sini ya. Jadi kalau misalnya 6.900 dia gagal, Anda pasang trailing stopnya di 6.800 atau 6.850. Jadi kalau dia turun banyak 6.850, Anda kurangi posisi. Tapi kalau dia breakout lagi ke atas ya Anda mau lanjut boleh. Ya, seperti itu ya. Jangan terlalu kaku juga. Misalnya, oh Pak Sunar, ini kan ekor panjang ke atas nih. Jangan-jangan nanti kalau dia naik ke atas 6.900 palingnya turun lagi tuh. Kan sebelumnya turun lagi tuh. Ya nggak pasti ya. Makanya di saham itu jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia ekor yang panjang ke atas gagal, belum tentu kali ini gagal lagi turun lagi ke bawah. Belum tentu ya. Ya kalau lebih seperti itu cukup ya untuk INDF. Jangan lupa dicatat ya, itu yang paling penting. Berikutnya untuk Adaro. Adaro ini masih sideways, tapi menurut saya ini masih menarik karena dia labanya dia lumayan bagus ya, dia lumayan gede juga labanya dan sebelumnya dia pembagian dividennya lumayan gede juga. Ini gap dari pembagian dividen, seingat saya ini ya lompat pembagian dividennya. Jadi masih ada peluang untuk ke 2.600 untuk Adaro. Pasang stop lossnya di 2370 atau 2320. Memang lemot ya, karena industrinya lemot. Tapi yang menarik di sini ini asing koleksi buy ya. Kalau kita lihat ini masih koleksi buy, net buy-nya masih lumayan tinggi, naik terus ya untuk Adaro. Nah, bukan berarti kita ikut-ikutan asing enggak ya.
Ya paling nggak memberi ketentraman lah ya. Mau itu karena kadang-kadang kita lokal itu kurang percaya diri ya. Bukannya saya merendahkan enggak. Ya kadang-kadang memang kita kurang percaya diri lihat asingnya masih borong, oh ya masih bagus lah ya. Ya, selama trennya masih bagus, ya ini kan sideways-nya di bawah. Jadi Anda pasang stop loss-nya di 2370 dan 2320. Ya. Untuk saham yang berhubungan dengan batu bara, saya punyanya UNTR ya. Kalau Adaro saya nggak punya. Saya punyanya UNTR. Bukan berarti jelek, enggak. Masih bagus Adaro. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco. Medco ini saya sudah punya, kemudian saya jual, saya buyback. Ya, tadi yang terakhir masih profit sedikit ya. Saya belum take profit. Karena menurut saya untuk Medco ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 1300-an. 1305 ini garis saya. Kalau kita lihat dari swing high sebelumnya 1295. Nah, Medco ini kalau dia breakout ke atas 1300, ini kemungkinan besar dia naiknya lumayan tinggi, bisa sampai 1600 atau 1700 dari sebelumnya di sini. Paling tidak ya 1430 lah. Kalau misalnya dia gagal, tengah-tengahnya 1430 kita bisa take profit. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 1200 atau 1150 itu stop loss saya ya. Selama dia masih berada di atasnya 1150 untuk Medco itu masih ada peluang naik ke atas 1300 dengan targetnya sekitar 1430 sampai 1565 atau bahkan 1705 ya. Seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik. Ini sideways-nya mulai merangkak naik ya seperti itu. Kalau kita lihat dari weekly-nya juga ini dia sudah mulai membentuk seperti ini ya. Kayak cup gini ya. Kayak rounding bottom cup gini huruf V. Nah, itu kalau dia breakout ya dia paling nggak 1430. Dapat dari mana 1430? Ini dapat dari swing high sebelumnya di sini. Minggu 27 Januari 2023. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya PNBN. Jadi PNBN ini saya punya juga sahamnya. Jadi Big Banks itu saya ketinggalan karena sebelumnya saya sudah cerita juga di video saya. Saya itu take profit BBCA di 9.700. Kemudian dia koreksi, memang koreksi, tapi saya nggak buyback waktu dia turun ya. Akhirnya dia berhasil naik lagi ke atas 9.700 breakout sampai new all time high di atas 10.000 ya. Jadi saya belum buyback. Tapi untuk PNBN ini saya sudah punya. Saya buynya average saya di 1120 ya. Jadi masih lemot. Tapi saya masih punya karena saya stop loss-nya pasang di 1080. Selama dia masih bertahan di atas 1080 untuk PNBN, kalau Anda sabar menunggu, ini paling tidak 10% masih bisa naik lagi ya. Atau bahkan 20% lebih ya. Masih ada peluang untuk naik ke atas 1165 dengan targetnya 1250, 1345, dan 1425. Jangan lihat ini ya. Oh Pak Sunar, ini kan sebelumnya gagal tuh di sini turun lagi. Ini nggak ada candle sama sekali tuh. Ya berarti maling nanti sampai 1200 saja naiknya. Ya seperti balik yang tadi saya singgung ya, jangan kaku kalau sebelumnya di sini gagal, belum tentu kali ini gagal lagi turun ke bawah, belum tentu ya. Jadi kalau dia breakout naik ke atas lagi, kita boleh tambah lagi atau average up, target pas berikutnya 1345 dan 1425. Jadi trading itu sebenarnya gampang kok ya. Kita tinggal lihat arahnya aja, trennya pakai MA20 paling gampangnya aja, simple aja. Karena kalau trading itu terlalu ribet, ya kan? Nanti kita itu di otak kita itu eh, terlalu istilahnya itu kalau kita pakai indikator banyak nanti bingung. Oh indikator A bilangnya buy, tapi indikator B itu belum loh, Mas Sunar. Indikator C malah sell itu gimana tuh? Nah, ini bingung kan? Ya padahal saya itu untuk pemula paling simpel MA20 aja. Tinggal lihat arahnya, terus harga sahamnya itu masih di atasnya atau di bawahnya. Nah mungkin ada yang protes sebelumnya. Pak Sunar gak tahu tentang momentum. Saham kan harus juga lihat momentumnya. Stokastik, MACD, ya boleh sih kalau Anda sudah pinter seperti itu boleh. Tapi saya kan untuk ya average lah ya. Cara mudahnya pakai MA. Ya, untuk momentum saya juga pernah ngajarin yang advance juga ya, sampai patternnya dari MACD ya, PMP ya seperti itu ya, P kecil, M besar, P kecil ya seperti itu ya. Ya itu kan untuk stokastik kan juga sudah saya jelaskan mengenai strateginya ada 4 ya, macam-macam ya, ada hinge, kemudian boso, ya istilahnya bahasa Inggris semua. Tapi saya nggak bahas itu ya, terlalu rumit lah ya. Jadi yang sederhana saja. NBN masih ada peluang. Memang sideways lemot ya, lemot memang lemot. Tapi ini masih ada peluang. Ya, tinggal tunggu aja. Oke, berikutnya ini BRIS, mungkin yang syariah. Pak Sunar, saya nggak bisa beli bank BRI, Bank Mandiri, ya beli bank BRIS saja, Bank Syariah Indonesia, karena dia syariah. Karena ada orang yang masih memegang teguh prinsip syariah ya. Jadi dia nggak mau saham lain selain syariah. Ini saham perbankan syariah, ini masih bagus. Uptrendnya masih super kuat. Jangan takut ketinggian. Mungkin ada pendapat, oh Pak Sunar itu sudah naik tinggi tuh. Kalau saya buy sekarang
nanti jangan-jangan turun tuh. Gimana tuh? Nah, kalau Anda kepikiran seperti itu, kapan majunya? Kapan Anda bisa dapat saham yang cuannya atau profitnya lebih dari 100%? Istilahnya bagger ya. Ya, lebih dari 100%. Lebih dari 100% itu multi bagger ya. Gimana Anda bisa cuan? Dikasih naik, Anda takut, nggak mau tambah lagi, nggak mau average up, ya kan? Malah dijual, nanti takut turun. Padahal uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? Ini loh, gampangannya lihatnya gini. MA20 rata-rata harga saham 20 hari yang garis biru ini masih mengarah ke atas. Dan harga sahamnya itu loh nggak pernah di bawahnya. Sejak dia menanjak nggak pernah, ini masih di atas terus. Berarti dia itu super bullish. Bullishnya masih kuat. Nah, kalau bullishnya kuat, kita pilihannya ada dua aja. Kita bisa buy a weakness di MA20-nya ya sekitar ini sekitar 2290-an ya atau 2300 ya. Garis saya 2290. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ke atasnya 2290, nah kita barusan boleh buy. Ya, atau di 2200 stop loss-nya, 2140 maksimum stop loss-nya. Atau tunggu di sekitar ini ya. Itu untuk yang mau buy on weakness kalau nggak berani. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih karena uptrend-nya itu masih kuat, strong, ya kita buy high sell higher. Breakout ke atas 2500 ya kita buy yang belum punya. Kalau mau sudah punya, mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya 2700. Kalau kita lihat berikutnya lagi 3000 ya. Mungkin ada yang bilang wah Pak Sunar ketinggian tuh. Coba kita lihat aja mundur ke belakang. Ini titik-titik ketinggiannya sebelumnya itu sebelum aksi korporasi BRIS itu di 3880 kan. Sebelum aksi korporasi right issue ya maksudnya. Seperti itu ya. 3.800-an lebih ya, BRIS ya. Jadi ini masih ada peluang untuk naik. Saya lupa right issue atau stock split ya BRIS. Lupa ya nanti dicek di. Pokoknya aksi korporasi sehingga grafiknya dia menyesuaikan. Ekornya panjang ke atas. Masih ada peluang naik masih ya. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya dia masih bertahan di atasnya 2290 ya masih cukup kuat. Ini kan low-nya 2290. Nah, dia belum ditembus ke bawah. Jadi kalau takut-takut ya tunggu aja di 2290 atau 2140. Kalau dia breakout jangan ragu-ragu tambah lagi. Ya, saya nggak takut dikatakan orang sesat tuh Pak Sunar. Kok dia breakout naik kita suruh buy nanti jangan-jangan dibanting tuh. Ya, karena saya prinsipnya trend following. Saya follow the trend. Gampangnya ini loh, trennya masih naik ke atas. MA20-nya naik ke atas, harganya di atas MA20-nya. Nah, takut-takut apa? Kalau Anda takut-takut terus ya maaf aja, jangan mungkin Anda nggak cocok di saham ya. Seperti itu. Kalau Anda takut-takut dikasih naik, takut jual. Maunya untung, wah Pak Suntar dapat 2%, 3%, jual aja. Nah, nanti saya beli lagi. Takutnya kalau Anda 2% bungkus, 2% bungkus, ya nggak apa-apa sih kalau memang Anda eh, sanggup cepat refleksnya gitu ya. Takutnya kalau Anda 2% bungkus nggak follow the trend, nanti suatu saat Anda kena drag, nanti kena loss banyak ya. Karena di saham itu resikonya banyak. Jadi kita itu maunya serakah dengan tetap prinsip kewaspadaan manajemen resikonya. Selalu pasang trailing stop dan stop loss-nya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jangan lupa untuk dicatat atau screenshot aja ya seperti itu ya. Atau nanti lihat rekamannya. Oke, cukup. Berikutnya untuk UNTR. UNTR saya masih keep ya. Memang masih belum cuan. Sempat cuan 1%, dia turun lagi. Memang sebel ya UNTR ya. Lama banget ini ya. Nah, kalau saya lihat UNTR itu saya masih hold karena saya pasang stop loss-nya di 22.200. Jadi selama dia bertahan di atasnya 22.200 untuk UNTR, itu saya masih hold. Saya ada sekitar 10 jutaan ya. Terus aja saya buka. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 24.000, saya mau tambah lagi atau average up. Atau kalau kita lihat di sini swing high-nya kan 23450 ya, resisten terdekatnya. Kalau dia breakout ke atas 23450, kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya 24.000 dan 25.000 sampai 25.500. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik sampai ke 25.500 tambah lagi ya boleh. Ya, masih ada peluang menarik ya untuk UNTR. Mungkin yang takut ASI, UNTR pilihan terbaik ya. Ini kalau kita lihat low-nya di sini kan di 22325. Ini kan higher daripada yang sebelumnya di sini ya. Ini higher daripada yang di sini. Higher itu lebih tinggi ya. Kalau itu ya. Jadi ini masih bagus. Walaupun dia sideways tapi sideways-nya itu dalam perjalanan ke atas. Masih belum ketinggalan untuk UNTR. Jangan lupa dicatat ya. UNTR itu enak. Memang dia harus tunggu beberapa tick ya. Nggak bisa belinya di bawah terus satu tick di atas ada jual ya. Anda pasti rugi. Karena dia harus tunggu beberapa ratus rupiah persen cuan. Tapi sekali cuan dia lumayan karena nilainya gede.
ya per lembar sahamnya kan gede 22 ribuan. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya MDKA. MDKA juga lemot. Memang ini masih downtrend jangka pendeknya. Tapi di sini yang mau buy jangan buy dulu. Tapi saya sarankan kalau mau buy tunggu kalau dia sudah naik ke atasnya MA20-nya atau paling cepat 2480 ya. Lebih baik ini saya naikkan aja ya. Lebih baik naik ke atas 2530 Anda barusan buy. Karena sekarang masih resiko. Tapi ini masih ada peluang ya untuk MDKA. Memang kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar, asing jualan tuh. Ini jualan asingnya. Eh, Kalau saya sih nggak terlalu lihat asingnya ya. Jadi kalau asing jualan itu berarti lokalnya borong, borong sahamnya. Kecuali emitennya buyback ya, bener kan? Kalau asingnya net sell, jualan berarti yang beli kan investor lokal. Karena kan ada dua tipe aja, lokal sama asing. Kecuali kalau emitennya MDKA buyback. Tapi kalau nggak ada ya berarti investor lokal borong ya. Jadi ini masih ada peluang untuk naik ke atas 2530, targetnya di 2670, 2880. Tunggu aja naik ke atas 25530. Tapi kalau misalnya turun di bawahnya 2360 atau 2280, lebih baik kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Karena kalau dia di bawahnya 2360, dia bisa turun sampai jauh banget ya untuk MDKA. Ya kurang lebih sih seperti itu. Eh, Mungkin saya sambil jawab pertanyaan ya. Eh, yang tadi yang tanya RALS. RALS ini masih sideways di bawah. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya untuk saham RALS, Ramayana, ini Anda pasang stop loss-nya di paling dekat 500. Tadi kalau dia turun di bawah 500, Anda jual dulu 50%-nya. Kemudian kalau dia turun di bawah 484 atau 482, Anda jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawah 482, dia ada resiko turun jauh jauh banget ya. Memang di sini sebelumnya dia rebound. Tapi kalau kita perhatikan mundur ke belakang, ini rumah hantu loh ya. Rumah hantunya jauh banget. Nggak ada candle sama sekali di sini. Jadi kalau dia turun, jangan lupa cut loss ya. Resiko. Ini bisa turun lagi sampai 400 lebih di sini ya. Jauh banget ya. 20% lebih. Ya. Nah kalau misalnya Anda mau buy untuk RALS boleh aja selama dia bertahan di atas 500. Baiknya bertahap aja. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 515, Anda boleh tambah lagi average up, target price berikutnya di 535 sampai 550. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar saya nyangkut di atas gimana? Kalau nyangkut jangan ditambah lagi. Biasakan no average down ya. Jangan di average down. Ya kalau sudah nyangkut ya nggak usah nambah lagi. Ya, karena dia masih belum belum benar-benar aman. Kalau masih di bawah 550 dia jangka menengahnya masih cenderungan lemot di bawah. Yaitu untuk RALS. Eh, Kemudian eh, ada yang tanya tadi mengenai SMSM ya. Nah, untuk SMSM ini masih belum buy. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih lower low ya. Jadi kalau sudah punya, lebih baik Anda pasang stop loss-nya di 1910 lah maksimum. Kalau turun di bawah 1910 lebih baik jual dulu ya maksimum ya di 1780 tapi terlalu jauh ya. 1910 aja. Kalau turun di bawah itu lebih baik jual dulu semuanya untuk SMSM. Kalau mau buy belum ya, tunggu aja kalau dia naik ke atasnya ini ya. Paling nggak naik ke atasnya 2050-an ya kalau mau buy. Karena ini masih cenderungan turun ke bawah. Jadi kalau masih di bawahnya 2050 untuk SMSM ini masih resiko testing area supportnya 1900-an. Ya. Itu SMSM, kemudian HIL. Emiten rumah sakit. HIL ini memang dia masih downtrend, downtrendnya masih strong. Kalau kita lihat candle-nya sudah hijau itu Pak Sunar, swing low-nya sudah terbentuk. Ya memang benar. Tapi kalau mau amannya, saran saya tunggu aja buy-nya di 1305. Loh, kenapa nggak buy sekarang Pak Sunar? Kan enak tuh cuan Bu. Ya, ya seperti itu ya. Nah, kadang kita itu buy-nya kita itu tunggu ke atas. Itu kita tunggu untuk konfirmasi ya kata kuncinya. Jadi dia itu kalau selama masih di bawahnya 1305 untuk heal itu masih resiko dia bisa turun lagi ke bawah. Jadi lebih baik tunggu aja naik ke atas 1305 kalau mau buy. Kalau sudah punya pasang stop loss-nya di 1230. Ya. Nah, di sini kalau dia naik ke atas 1305 dia naiknya memang bisa tinggi ya. Bisa ke 1495 atau bahkan lebih ya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk heal. Kemudian ada yang tanya juga tadi sebentar ya, saya tadi telepon ini nggak tahu kenapa kok telepon terus tadi. Eh,
Maaf tadi ada sedikit telepon ya. Jadi kurang lebih untuk Hill ya masih downtrend ya, masih belum. Kemudian berikutnya GJTL. GJTL uptrendnya masih bagus. Kalau mau buy boleh atau tambah lagi boleh. Tapi kalau mau tunggu buy on weakness tunggu aja di 1050 sampai 960 ya maksimum ya. Jadi area-area buy on weakness sudah saya gambarkan. Kalau nggak dikasih kita lihat ya. High-nya terakhir kan 1195. Jadi kalau dia naik ke atas 1195 untuk GJTL, kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya sekitar 1275 sampai di sini 1305 untuk GJTL. Ya masih cukup menarik uptrendnya. Kemudian ada Pegas, saya nanya Pegas. Eh, Pegas dia memang masih lemot di bawah. Saran saya untuk Pegas ini boleh sih kalau mau buy on weakness, tapi jangan terlalu banyak karena dia masih cenderung lesu ya. Walaupun MA20 saya mengarah ke atas, mau buy boleh pasang stop lossnya di 1100 maksimum. Jadi intinya untuk Pegas itu selama dia masih bertahan di atasnya 1100, dia masih ada peluang untuk bangkit ke atas 1200 dengan targetnya sekitar 1300. Tapi dia dalam perjalanannya memang agak susah. Dan saya ingatkan untuk Pegas ini dia rawan dengan pemerintahan yang baru ya. Eh, Khawatirnya nanti kalau pemerintah yang baru itu menekan lagi harga gas, ya mungkin sedikit banyak ada pengaruhnya ke Pegas. Walaupun dia itu bisnisnya Pegas itu sebenarnya menyalurkan aja distribusi ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dibanting ya juga menekan juga ya seperti itu ya. Jadi kita masih rawan kebijakan pemerintah yang akan datang ini ya sampai Oktober nanti ya presiden baru terpilih. Ya, ya. Kita itu jangan terlalu eh, optimis juga. Maksudnya saya nggak terlalu pesimis juga. Tapi saya masih ingat dulu ya. Masih ingat saham SMGR. Ya, dulu namanya masih Semen Gresik kalau nggak salah. Nah itu tiba-tiba presiden terpilih waktu itu kan Jokowi. Ya saya nggak nyinggung politik nggak. Tapi saya bicara mengenai sahamnya. Nah gimana nggak? Waktu itu saya masih punya saham SMGR ya. Tiba-tiba ada berita keputusan harga semen diturunkan 3.000 per sak gitu. Langsung harganya drop SMGR. Sampai sekarang pun naik ke atas 12.000 susah banget. Susah banget. Pernah naik terus nggak lama lagi turun lagi. Nggak pernah balik lagi ke masa kejayaannya 16.000. Nggak pernah. Jadi kalau emiten yang berhubungan masih ada hubungannya dengan intervensi pemerintah mungkin lebih baik dihindari dulu ya. Kalau sudah punya pasang stop loss-nya jangan di every stone. Ya bukan berarti jelek enggak ya. Eh, Cuma pengalaman dari ya itu tadi kalau harga semen diturunkan langsung drop. Ya ini kalau harga gasnya ditekan terus ya kemungkinan ya susah berkembang untuk Pegasnya seperti itu. Eh, Oke, berikutnya ada yang tanya mengenai BBRI. Sebenarnya saham yang tadi saya sudah singgung dari awal ya. Untuk videonya saya sudah buat. Jadi silakan nonton youtube.com/saham profit ya. Di situ saya sudah bahas mengenai perbankan BBRI ini sebenarnya memang dia pullback koreksi. Apakah jual Pak Sultan? Sebenarnya koreksinya lumayan bagus untuk buy on weakness ya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan di sekitar 6.000 sampai 5.850-an. Artinya kalau dia koreksi turun, kemudian dia rebound mantul ke atas, ya kita boleh buyback. Nah, nanti kan ada rapat umum pemegang saham tuh untuk dividennya. Jadi kalau dia dividennya tinggi, yang mana BBRI biasanya dividen yieldnya lumayan tinggi dan dividen payout ratio-nya katanya masih mempertahankan di atas 70% ya, dia kemungkinan bisa naik lagi ke 6.375 atau 6.500 masih bisa. Jadi kesempatan kalau mau buy on weakness tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Bukan berarti bakalan turun enggak ya. Ya cuma takutnya aja nanti tiba-tiba keputusan apanya cuma bagi dividen 30% ya payout ratio-nya ya. Kita kan nggak tahu. Ya memang dia sebelumnya bilangnya 70% ke atas masih tinggi ya. Nah, tapi ya bonus ya, siapa tahu tiba-tiba 30% yang kita nggak tahu ya. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya, nggak ada yang tahu pasti. Ya, yang penting pasang trailing stop ya stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Kemudian tadi ada tanya Adaro sudah saya bahas sih. Kalau ketinggalan mungkin Anda bisa lihat di rekamannya. Kemudian ini banyak banget sih, tapi kalau saya bahas semuanya sepertinya nggak sampai ya. Cepin saya sudah bahas mengenai video Cepin ya. Eh, Cepin ini dia masih sideways tapi masih bagus. Untuk Cepin saya masih hold juga, ada Cepin ya. Tapi saya belinya belum banyak untuk Cepin. Saya belinya sekitar 3 jutaan, masih belum 10 juta ya. Jadi kalau dia masih di bawahnya 4.900 untuk Cepin masih resiko, belinya bertahap aja. Pasang stop lossnya 4650 dan 4550. Kemudian ada namanya TKIM dan INKP. Memang TKIM ini kalau kita lihat dia masih di bawah,
INKP juga masih sideways di bawah. INKP ini kalau kita lihat kalau mau buy tunggu aja kalau dia breakout ke atasnya ini ya. 8.200-an. Karena masih sideways di bawah di area 8.200 sampai 7.600 supportnya. Sekarang di tengah-tengahnya. Jadi mau buy on weakness sekitar 7.600 saja. Tapi kalau turun di bawah 7.600, misalnya di bawah 7.500 ya kita jual dulu. Kalau dia naik ke atas 8.200, boleh tambah lagi average up naik ke atas 8.500-an ya. Kita tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Nah, ciri khasnya Tekim sama INKP ini sama. Kalau dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi nggak perlu terlalu khawatir, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia turun juga sama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan turunnya ya. Jadi kalau naik ya kita tambahnya sedikit-sedikit aja. Ya, naik lagi, tambah lagi, pullback, kita tunggu kalau nggak kena stop loss ya, dia breakout lagi ke atas, kita tambah lagi. Selama uptrendnya ini loh, MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya, seperti itu ya. Itu untuk NKP ini kan MA20-nya masih melandai di bawah. Masih sideways tapi di jalur downtrendnya. Jadi untuk INKP, Tekim mau nyicil boleh tapi jangan terlalu banyak. Catatannya untuk Tekim kalau dia turun di bawah 6.125 jual dulu semuanya. Karena ini masih resiko turun ke bawah. Ya INKP, Tekim, kemudian pengaruh cukai untuk INDF. Saya sih lebih fokus ke pergerakan harga sahamnya. Untuk Indofood masih cukup menarik ya kalau mau buy Indofood. Gitu. Kalau PTBA gimana? PTBA juga kurang lebih sama dengan Adaro. Sebenarnya PTBA masih cukup menarik juga ya. Sideways di bawah. Tapi saya lebih suka pilih Adaro karena secara price to book value-nya kalau nggak salah Adaro lebih kecil ya. Seperti itu ya. Tapi sama aja sih kalau Anda suka PTBA ya silakan ambil PTBA ya. Kalau saya lebih cenderung ke Adaro. Kemudian saham beras hoki. Nah, saham beras hoki ini kan masih sideways. Kalau saran saya untuk sideways seperti ini, buy on weakness saja. Kurang lebih nanti sekitar 160-an ya. Ya, 163 atau 170 lah ya. Saya kasih 170-an. Jadi kalau turun di bawah 170, kurang lebih MA20-nya, kemudian dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita berusaha buy. Atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ini kan resisten terdekatnya 204. Nah, kalau untuk hoki ini dia berhasil naik ke atas 204, target pas berikutnya di mana Pak Sunar ya? Kita lihat aja ke belakang. Nah, ini kalau dia berhasil breakout ke atas 204, maka target pas berikutnya ini kalau kita mundur ke belakang, itu bisa sampai ke high-nya di sini sekitar 246 sampai 250-an. Ya, seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik untuk hoki ya. Selama dia breakout atas 204, tambah lagi boleh masih bisa ke 250, bahkan masih bisa ke 300. Nah, harga beras kan naik itu Pak Sunar. Apakah hokinya ini pasti ke 500 Pak Sunar? Ada yang bilang hokinya bakal ke 500 karena harga berasnya naik. Kalau saya sih kecenderungan lebih suka ke fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya, bukan ke harga komoditasnya atau dalam hari ini kan ini hoki masih berhubungan dengan beras ya seperti itu ya. Jadi lebih baik belinya bertahap aja kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Saya masih ingat dulu kalau bicara mengenai beras ya, tapi sekarang sudah ganti bisnis ya. Dulu kalau bicara mengenai beras itu Aisyah ya nggak salah ya. Kena kasus ya yang lama dulu ya. Sekarang nasibnya juga ganti kepemilikan juga masih prihatin ya. Ganti bisnisnya juga masih prihatin. Makanya kita juga hati-hati ya. Saya nggak katakan hoki ini jelek, nggak. Hoki selama ini masih nggak ada berita yang jelek, masih bagus ya. Masih ada kemungkinan naik ya. Ya, memang harga beras naik, hoki bisa naik, tapi belum pasti ya. Jangan pakai ilmu cocokmologi ya. Ya, seperti itu ya. Memang ada kecenderungan naik, tapi nggak pasti naik ya. Ini masih terhambat resisten 204. Tapi kalau breakout ya eh, kita boleh tambah lagi atau average up. Ini saya nggak ngerti kok ada yang bilang nggak ada suaranya ya. Jam 7.48 ya. Padahal sejauh ini sih nggak ada komplain lainnya ya seperti itu. Sekali lagi garis biru dan merah dekat candle itu indikator apa ya? Jadi biru ini untuk MA20-nya. Jadi harga rata-rata 20 harinya. Untuk yang garis hijau-hijau dan yang lurus ini ya horizontal itu untuk downtrend channel atau price channelnya. Harga tertingginya dari 8 periode dan 30 periode terakhir. Ya seperti itu ya. Kemudian ada yang tanya mengenai Pakuwon. Kalau kita lihat Pakuwon di sini masih downtrend di bawah. Tapi kalau mau buy lebih baik tunggu aja naik ke atas 434 ya. Karena kalau kita lihat ini masih di bawahnya 434 dia masih lesu ya.
Atau kalau mau spekulasi buy sekarang boleh aja pakai stop lossnya di 404 sampai 390 maksimum ya. Itu saran saya untuk Pakuwon. Tapi ini masih lesu ya, jadi jangan terlalu banyak ya belinya. Atau sekalian tunggu naik ke atas 434 aja tuh untuk Pakuwon. Kemudian dari Bu Yuliani ada yang tanya ASII dan BBRI beli di berapa, itu sudah dibahas tadi ya, ASII BBRI ya. Kemudian Siloam. Nah, Siloam ini kalau kita lihat terakhir itu dia masih kena resisten 2400-an ya. Jadi kalau untuk Siloam ini yang mau buy, jika dia berhasil naik ke atas 2400, Anda boleh tambah lagi atau buy yang belum punya ya, atau average up target price berikutnya 2550 sampai 2740-an. Nah, yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 2290, maksimum ya stop loss-nya di 2130. Kalau 2130 terlalu jauh ya pakai 2290 atau 2250-an ya, kurang lebih seperti itu. Untuk Silo ya. Kemudian untuk Jcon masih sideways di bawah. Jcon ini nggak enaknya dia volumenya seringkali hilang ya. Ini naik ke tinggi terus kemudian besoknya hilang volumenya, bahkan harganya balik lagi. Menurut saya sih hindari dulu kalau saham seperti ini ya. Fluktuasinya terlalu tinggi. Takutnya Anda beli borong nanti Anda nggak bisa jual. Bisa jual tapi jualnya nanti terpaksa jual di bawah karena dia kurang liquid ya. Ini kurang liquid ya kalau kita lihat ya. Itu Jcon. Pakuwon ini ada tanya lagi tadi sudah dibahas. Pakuwon untuk Elsa kalau kita perhatikan untuk Elsa masih sideways di 400 sampai 420. Jadi kalau mau buy weakness boleh di 400-an atau maksimum di 386 ya kalau mau tunggu di bawah 400 atau 420. Kalau dia breakout ke atas 420 kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi masih sideways di tengah-tengahnya ya. Kalau sudah punya ya selama dia masih bertahan di atasnya 400 ya masih oke lah ya. Atau 390 lah stop loss-nya. Ya itu untuk Elsa, kemudian PTPS saran saya jual dulu ya. Ini masih strong downtrend PTPS ya seperti itu ya. Mungkin sambil mengingatkan aja mumpung kebetulan ada yang PTPS karena sebelumnya di grup saya itu ada yang nyindir, ada yang marah-marah. Dia ikut grup berbayar katanya. Grup investasi kalau nggak salah ya. Dia bicara panjang lebar mengenai BTPS itu bagus lah, bla 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 gitu ya. Grup berbayar investasi ya. Nah, ternyata sampai sekarang turun terus ya, malah turun makin turun makin turun. Ya, katanya waktu itu influencernya bilang value investing itu Pak Sunar katanya. Harganya kalau makin turun kita makin buy boleh lagi. Nah, masalahnya saya bukan prinsip orang yang menyalahkan orang yang tipe value investing enggak, boleh aja. Cuman kadang-kadang kita itu berpikir ya, seperti Lo Keng Hong bilang kan, eh, kalau kita ketemu saham itu yang eh, nilainya itu apa Mercy, kita dikasih kesempatan untuk beli harga bajai, ya kenapa kita nggak mau borong, ya kan? Harga mau beli Mercy dikasih harga bajai loh. Ya kalau misalnya nanti itu kita bisa jual bajainya itu ya harga bajai itu kita bisa jual harga Mercy ya nggak apa-apa. Lah gimana kalau nanti harga bajai jadinya nanti turun lagi jadi harga sepeda? Ya kalau harga sepeda nanti turun lagi jadi harga maaf aja harga besi rongsokan ya seperti itu ya. Ya. Yang penting adalah ya kalau Anda mau value investing boleh, tetapi pertanyaannya kita harus juga menganalisa apakah mungkin nanti ke depannya itu bajainya itu bisa dijual di harga Mercy. Ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa, ya percuma Anda dapat murah tapi nggak bisa cuan. Ya kan? Yang penting di saham itu bukan murah atau mahalnya, karena murah atau mahal itu relatif. Ya. Contoh satu saham, misalnya satu barang, ini ya, pulpen ini ya, sebentar ini tuh pulpen Snowman ini ya. Anda tahu ini murah atau enggaknya, misalnya harganya 10.000, tahu dari mana? Karena Anda bandingkan dengan yang lainnya, merek yang lainnya yang sejenis, fungsinya sama. Nah, kalau Anda nggak bisa membandingkan, kan berarti kan relatif kan? Anda nggak bisa katakan murah karena nggak bisa bandingkan. Jadi murah atau enggaknya itu relatif. Kita juga harus paham ya seperti itu ya. Dari segi apa ya seperti itu ya. Mungkin itu aja BTPS masih belum ya. Ini sebenarnya banyak banget ya. Ada cash. Saya coba bahas mungkin ini kan kurang lebih ada sekitar 17 menit ya. Mungkin Trisiana mau sharing nggak sesuatu nanti Trisiana? Pak Sunar izin bertanya, Pak. Ya, Makasih Pak Sunar. Jadi sebenarnya yang jadi saya juga udah sudah cukup lama juga di dunia persahaman ini, tapi sampai sekarang itu masih floating. Nah,
Nah, kendalanya sebenarnya walaupun kita dari pagi sampai sore itu ngikutin apa namanya seperti live trading gitu, yang susah itu kan untuk tahu saham apa yang ini yang mungkin ada pergerakan untuk uptrend kan gitu. Nah, eh, mungkin Pak Sunar dan saya juga masuk di grup saham profit, ya, dan saya sering baca di situ ada alert gitu. Itu seperti apa Pak Sunar kalau di Oke, sebetulnya saya nggak enak sih kalau sharing tools berbayar saya ya, soalnya karena di sini adalah tujuan saya untuk memberikan edukasi juga market outlook, tapi berhubungan dengan tanya. Jadi terus terang aja untuk live alert itu bentuknya seperti ini. Coba saya sharekan ya di screen-nya. Jadi dia akan memberikan alert saham-saham yang secara tren, momentum ya, dan volatility-nya itu dia sudah mulai bagus naik. Konfirmasinya itu ketika price-nya breakout, dia akan memberikan signal. Contohnya seperti ini, beberapa yang terakhir ya ini ya. GSMR, buy. Kemudian ERA, average up. Average up, kenapa average up? Karena sebelumnya sudah dikirimkan. Ya, ini IMAS. Tadi kan saya bahas IMAS kan. IMAS ini sebelum 1585, sebelumnya alertnya sudah memberikan alert buy itu sejak 1425. Ya kan? Kalau mungkin mau di-trace ke belakang, IMAS. Ya kan? Nah, ini yang terakhir lah ya, mulai Rabu. Itu dia 1455 di average up. Mungkin sebelumnya lagi. Oh ini 1425 itu sejak 15 Februari. Ya, itu kalau di track ya. Ini yang terus berbayar. Jadi ini real time. Tapi kalau misalnya Anda belum siap untuk membayar ya, Anda bisa pakai Sunar Superseed. Itu saya bagikan free ya. Datanya itu sebenarnya berbayar ya, Sunar Superseed ya, Excel worksheet seperti ini ya. Saya sebenarnya nggak mau promo tools-nya karena saya murni memberikan edukasi dan marketnya ya, potensial sahamnya. Ini toolsnya Sunar Superseed yang saya kasih free juga di grup learning saya. Jadi berdasarkan Sunar Superseed ini, Anda bisa secara mandiri Anda bisa screening sendiri. Ya, caranya bagaimana itu ada semua petunjuknya di grup saya, ada pin message-nya. Jadi kalau Anda join grup namanya Sunar Saham Learning itu ada cara bacanya. Jadi ada grup lain namanya Sunar Saham Learning, itu private group. Di sana ada cara bacanya, Superseed itu penggunanya gimana. Jadi saya nggak ulang lagi karena terlalu banyak nanti ini